Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan membawakan kisah cerita yang berjudul Kena Mangsa Dukun Cabul. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Sumber cerita diambil dari akun Instagram Horor Indonesia Seram. Jangan gampang percaya orang yang belum kamu kenal baik, apalagi percaya dukun. Musyrik tahu, di zaman modern ini percaya dukun, percaya klenik. Betapa kamu ini ketinggalan zaman. Tahukah kamu, rata-rata dukun cuma pembohong besar. Mereka bahkan tidak bakal mampu menemukan dompet sendiri yang diambil pencopet. Begitu yang dikatakan Sari, sahabat karibnya. Sari dan Ratna, keduanya tinggal sekamar demi menghemat uang kiriman orang tua yang pas-pasan. Tidur berdesakan di atas satu kasur. Barang-barang milik pribadi terpaksa dijejalkan ke pojokan agar ada sedikit kelonggaran di dalam ruang sempit itu. Nasihat Sari mirip nasihat yang kerap dikatakan ibunya. Jangan mudah percaya orang asing. Jangan gampang terbuai omongan yang baru dikenal. Jangan percaya dukun, tentu dengan banyak perkenaan di sana di sini. Sebagaimana umumnya nasihat seorang ibu kepada anak gadisnya. Khawatir kalau anak gadisnya bakal salah jalan atau ditimpa hal yang bakal merusak masa depannya. Ratna bukanlah Ratna jika tidak membangkangi nasihat dan pesan orang tua sendiri. Jadi sore itu Ratna nekat mendatangi rumah bercat putih. Penduduk sekitar justru memilih menghindar berurusan dengan pemilik rumah itu. Namun rumah itu selalu kebanjiran tamu dari jauh. Si pemilik rumah kabarnya adalah orang pintar atau dukun. Sudah lama Ratna menaruh hati kepada kakak tingkat di kampusnya. Roman, pemuda berwajah ganteng, bodi atletis, hobi manjat tebing dan olahraga ekstrim lainnya. Kakak tingkat yang diidolakan banyak mahasiswi bau kencur dalam dunia percintaan. Untuk mendapatkan perhatian Roman, mereka berlomba-lomba menggelar parade atau caper. Mirip kelakuan Pragawati di atas meja panjang yang berlomba-lomba demi mendapatkan perhatian penonton. Poin penting dari keputusannya, Roman anak seorang pengusaha kaya. Kemapanan seorang pria memang sering dijadikan ukuran bagi seorang wanita untuk menjatuhkan pilihan terhadap siapa lelaki yang pantas jadi pasangan hidupnya. Ratna berasal dari keluarga sederhana. Pergaulan hidup
di perkotaan besar, serba uang perlahan-lahan merubah kesederhanaannya. Ya, Ratna sekarang jauh berbeda dengan Ratna yang dulu. Ratna kini mengukur segala-galanya dengan nilai uang. Sebab inilah Ratna nekat memutuskan hubungannya dengan Nurdin, seorang pemuda kampung dan miskin, lantaran lilitan hutang ayahnya kepada seorang lintah darat. Nurdin terpaksa jadi petani dan memutuskan impiannya jadi seorang sarjana pertanian yang diinginkan. Nasib Nurdin memang tidak seberuntung kekasihnya. Ratna bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Rumah bercat putih yang didatangi Ratna terlihat sepi. Pekarangannya luas, banyak pohon berdiri, kamboja putih, aroma kamboja yang wangi menyengat. Penciuman menambah kesan angker rumah itu. Semula Ratna hendak mengurungkan apa yang semalam sudah dia niatkan. Keinginan itu dia batalkan ketika melihat ada pemuda muncul dari dalam rumah. Pemuda itu berjalan menghampirinya. Kini niatnya tadi semakin bulat. "Selamat sore, adik nyari siapa?" "Sore mas, apakah benar ini rumahnya?" "Benar dek, ini rumah Ki Prapto. Saya sendiri orang yang adik cari itu." Sepasang mata Ratna terpaku kepada lawan bicaranya. Tidak bergeming menatap paras pemuda itu, sangat tampan dan ganteng. Belahan pada dagunya bertanda kejantanan, menjanjikan petualangan dahsyat idaman banyak wanita. Beberapa kancing bagian atas kemeja hitam yang dipakai lelaki itu terbuka. Nampak otot dada yang kencang, dipenuhi bulu-bulu halus yang mirip beledu. Imajinasi liar mulai menggerayangi akal sehat Ratna. Suatu rangsangan yang sangat dikenalinya mulai bermain hebat. Ratna tidak bisa menolak diajak ke dalam rumah putih itu. Lelaki itu bertanya, "Benarkah kamu menginginkan ilmu peletku? Kamu tahu bukan bagaimana cara mentransfernya ilmu itu?" Sepasang mata lelaki itu tajam melihat ke arah Ratna. Karena menundukkan kepalanya, Ratna tidak mengetahui bagaimana lelaki di hadapannya itu dengan pandangan mata yang sangat rakus sudah ingin menelanjangi tubuhnya. Hingga di belahan dada Ratna yang sedikit terbuka dan menonjol, mata lelaki itu terhenti sebentar, memperhatikan dua bukit ranum terlihat walau hanya sedikit saja. Lelaki itu mendengkus perlahan, mungkin membayangkan bagaimana pengalaman dahsyat yang bakal ditemukannya nanti jika Ratna menyetujui syarat yang dia berikan. "Aku tahu syaratnya, aku siap menjalaninya." "Minumlah." Pria di hadapannya mempersilahkan sambil menyodorkan gelas berisi air kepada Ratna. Tanpa pikir panjang,
Ratna meneguk hingga tandas isi gelas di tangannya. Tidak lama, sesuatu rangsangan yang tak asing lagi mulai terasa. Kepalanya pening, badannya terasa panas dan dingin, hingga bergantian, dan wajah lelaki yang duduk di depannya begitu menggoda. Ratna tak kuasa menolak ajakan lelaki itu untuk pergi ke kamar, menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada syarat yang diberikan seorang laki-laki yang baru saja dia kenal lewat medsos. Di atas kasur, Ratna digagahi dengan buas berkali-kali hingga keduanya tergeletak di atas kasur sebagai dua boneka kayu. Sudah kutanamkan peletku di dalam rahimmu. Kau bisa ikut petunjuk dan syarat selanjutnya. Semua sudah aku tuliskan di kertas. Dan Ratna sebagai wanita, dia sudah kehilangan apa yang bisa dibanggakan kepada calon suaminya nanti. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.